ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi. Insya muallif khulasan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Fathu fadaka utawi iki iku mertelaaken kebukae tanah Fadak. Wa sulhu Taimaa lan mertelaaken perdamaian tanah Taima. Wa ghazwatu Wadil Qura lan mertelaaken perang Wadil Qura. Ini peristiwa yang masih terjadi pada tahun yang ke-7 setelah diangkatnya atau setelah baginda Nabi hijrah ke kota Madinah. Kalau kemarin kita sudah mengetahui tentang beberapa peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di tahun yang ke-7, yakni perang Khaybar. Ya, walaupun mungkin kalian juga kurang begitu paham, kurang pahamnya ya mungkin karena nggak menyimak atau apa. Ba'da fathi Khaybar ing dalem sawise kebukae atau kebedae tanah Khaybar. Ba'da fathi Khaybar ing dalem sawise kebukae tanah Khaybar tolaba nyupri sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min Yahudi Fadaka saking wong Yahudi tanah Fadak. Min Yahudi Fadaka saking wong Yahudi tanah Fadak at-ta'ata ing ta'at. Fasalahuhu maka akad damai sapa Yahudi Fadak ing Kanjeng Nabi ala haqni dimaihim ing atase ngreksa pira-pira getihe Yahudi Fadak, ing atase ngreksa pira-pira getihe Fadak. Wa tarki amwalihim lan ninggal pira-pira harta bendae Yahudi Fadak. Wadil Qura itu adalah satu tempat atau wilayah yang letaknya itu di antara Madinah dan juga Syam atau Syria. Nah, sesudah terbukanya Khaybar, ya, setelah Khaybar itu takluk oleh tentara-tentara muslimin, dibukalah tanah Khaybar. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang Yahudi yang berada di tanah Fadak untuk menyerahkan diri, untuk tidak lagi memerangi kaum muslimin. Makanya mereka kemudian bersedia. Lalu dibuatlah akad perdamaian yang intinya bahwa tentara muslim tidak akan mengganggu mereka, menjaga mereka dan juga menjaga harta-harta benda mereka. Jadi dianggap sama seperti menjaga kaum muslimin. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan penjagaan yang layak. Ya, setelah adanya perjanjian yang dilakukan oleh baginda Nabi dengan beberapa tokoh yang ada di Fadak. Jadi mereka sepakat untuk berdamai dan kaum muslimin memberikan jaminan untuk menjaga mereka dan juga menjaga setiap harta benda yang mereka miliki. Walamma sami'a lan ing dalem sumangsane krungu
Walamma sami'alan ing dalam sumangsane krungu sapa Yahudu Taima'a wong Yahudi tanah Taima. Sapa Yahudu Taima'a wong Yahudi tanah Taima ma ing perkara halakan terjadi apa ma ing perkara halakan terjadi apa ma bi Yahudi Khaybar kelawan wong Yahudi Khaybar. Bi Yahudi Khaybar kelawan wong Yahudi Khaybar. Salahu maka akad damai sapa Yahudi Taima ar-Rasulah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala daf'il jizyati ing atase nyerahaken pajak. Ala daf'il jizyati ing atase nyerahaken pajak wa makatulan pada meneng. Wa makatulan pada meneng sapa Yahudi Taima fi biladihim ing dalem negarane Yahudi Taima. Aminina hale piro-piro kang aman kabeh. Aminina hale piro-piro kang aman kabeh. Begitu mendengar bahwa tetangganya dari kalangan Yahudi Fadak melakukan akad perdamaian dengan baginda Nabi dan mendapat jaminan perlindungan dari baginda Nabi, maka tetangganya Yahudi Taima akhirnya melakukan hal yang sama, melakukan akad perdamaian dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bentuk perdamaian itu dan sebagai bentuk bahwa mereka sudah patuh kepada Kanjeng Nabi, maka mereka ini bersedia untuk membayar pajak, ya, wadafil jizyah. Jadi sebagai bentuk perdamaian antara orang Yahudi dengan baginda Nabi, mereka orang-orang Yahudi menyatakan bersedia untuk membayar pajak. Makanya setelah terjadinya akad perdamaian itu, kemudian kesediaan daripada mereka orang-orang Yahudi untuk membayar pajak, akhirnya mereka semua tinggal di situ dalam keadaan aman dan sentosa, tidak ada gangguan dari siapapun, karena semua sudah dijamin oleh kaum muslimin. Nah, kemudian yang tempat lain bagaimana? Wada'alan mengajak sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wada'alan ngajak sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam Yahuda wadil qura ing wong Yahudi wadil qura ila ta'ati maring ta'at fa'abau maka menolak sapa Yahudi wadil qura wa qatalu lan pada nyerang sapa Yahudi wadil qura al muslimina ing pira-pira wong muslim. Kemudian setelah berhasil meyakinkan Yahudi Taima, Yahudi Fadak, beliau baginda Nabi akhirnya juga mengajak kepada Yahudi yang lainnya, yakni Yahudi yang berasal dari Wadil Qura. Beliau mengajak untuk bersama-sama hidup dalam ketentraman, hidup dalam kedamaian dengan tidak mengganggu satu sama lain. Diajak untuk bersama-sama taat kepada Kanjeng Nabi. Wada'a alaihi salatu wassalam ila ta'ah. Kanjeng Nabi mengajak mereka orang-orang Yahudi Wadil Qura untuk taat dan patuh terhadap Kanjeng Nabi. Kalau toh umpamanya berbeda keyakinan, sesudahlah, nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang penting mereka ini bakti, patuh, taat kepada Kanjeng Nabi. Nah, tapi ternyata untuk Yahudi Wadil Qura, mereka ini membangkang, mereka ini menolak ajakan-ajakan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyerang golongan kaum muslimin, ya, dikiranya mungkin tentaranya nggak begitu banyak atau bagaimana itu, ya, asal pede aja, akhirnya mereka mencoba menyerang tentara kaum muslimin. Karena tentara muslimin itu diserang, maka waqataluhum, maka nuli balas nyerang ing Yahudi, maka nuli balas nyerang ing Yahudi Wadil Qura sapa al muslimuna pira-pira wong muslim
wa ghanimu lan padan jarah sapa muslimun minhum saking Yahudi wadil qura kafiran ing perkara kang akeh, kafiran ing perkara kang akeh. Summa taraka maka muli ninggal sapa ar-rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al arda ing tanah li ahliha kadue penduduk tanah wadil qura yazrauna hale padanan duri sopo ahli ing tanah, yazrauna hale padanan dur sopo ahli ing tanah bisyatrima kelawan bayar separone barang, bisyatrima kelawan bayar separone barang, yukhrijuna kang pada ngetoaken sopo ahlun, yukhrijuna kang pada ngetoaken sopo ahlun minha saking tanah. Wa kadzalika lagiku hale kaya mengkono-mengkono separo, wa kadzalika iku hale kaya mengkono-mengkono bayar separo sonaa agawe sapa kanjeng Nabi, sonaa agawe sapa kanjeng Nabi bi ardi Khaybar kelawan bumi tanah Khaybar, kelawan bumi tanah Khaybar. Nah, karena mereka orang-orang Yahudi dari Wadil Qura ini tiba-tiba menantang terus menyerang tentara muslimin, maka mau tidak mau ya tentara muslimin yang waktu itu hanya sekedar bertahan, tidak melakukan perlawanan, ya akhirnya membalas serangan, ya terpaksa membalas serangan, kemudian langsung menyerang mereka orang-orang Yahudi Wadil Qura. Dan ternyata ya mereka nggak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat banyak karena pasukan mereka sedikit, lebih banyak tentara kaum muslimin, sehingga mereka akhirnya menyerah dan akhirnya beberapa harta jarahan-jarahan itu diambil oleh umat Islam, ya harta-harta mereka semuanya diambil oleh umat Islam, dan disitu dikatakan Tumataroka, dan Rasulullah mengembalikan tanah-tanah mereka. Artinya tanah-tanah yang tadinya dipakai untuk menanam biji-bijian, untuk menanam gandum atau apa, dah silahkan diurus oleh mereka, tapi dengan catatan mereka harus menyerahkan 50% dari hasil buminya untuk kepentingan negara. Jadi begitu panen, setengah dari hasil panen itu diberikan kepada negara, ya karena mereka tadinya ngeyel, ya kan, disuruh nurut taat tapi nyatanya tidak taat, akhirnya malah menantang, ya karena tentara muslim itu ditantang, ya balik menjawab tantangan itu. Begitu tantangan dijawab, kaget, udah kayak pemecah, dikeroyok, ya sampaiannya gimana, gayanya nantang, lu jual kita beli, jadinya tunggang langgang mereka. Makanya sebagian dari harta-harta mereka dijadikan sebagai harta rampasan, tapi ada yang ditinggalkan, ya dengan syarat tadi, ya bahwa tanah-tanah mereka itu masih bisa untuk ditanami, dan kalau sudah hasil, sudah panen, maka 50% dari hasil tanaman itu, hasil panen itu diberikan untuk kepentingan negara. Ya nantinya sih dibalikan lagi untuk kepentingan semua orang. Nah begitu. Fa'amina makan rasa aman, fa'amina makan rasa aman sapa al muslimuna pira-pira wong muslim syarra Yahudi ing tumindak alane, ing perilaku alane wong Yahudi, ing perilaku alane wong Yahudi. Waraja'ulan pada kembali sapa muslimun, waraja'ulan pada kembali sapa muslimun al Madinah ta ing Madinah, ilal Madinah maring Madinah muayyidina hale pira-pira kang diparingi kekuatan, muayyidina hale pira-pira kang diparingi kekuatan, zafirina tur pira-pira kang menang kabeh. Oh, belum ada nih anak yang namanya Dhafirin. Oh, nanti kalau punya anak Dhafirin tuh, oh, menang terus, oh, ya kerhannya. Mas Afi punya anak namanya Dhafirin. Oh, saya bisa tuh, bisa ngasih nama, ya.
atau muayyidin, kuat. Muayyidin itu kuat, beberapa orang yang kuat. Nah, fa'amina, maka setelah selesai atau dengan takluknya orang-orang Yahudi, kalahnya mereka orang-orang Yahudi, akhirnya kaum muslimin bisa tenang, ya, bisa merasa aman dari segala gangguan-gangguan orang-orang Yahudi, karena mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya mereka waraja'u ilal Madinah, mereka kaum muslimin kembali lagi ke kota Madinah, ya. Kemudian begitu kembali mereka datang dengan kemenangan, ya, dengan keceriaan karena semuanya sudah selesai, ya. Belum lagi orang-orang Quraisy kemarin pun juga sudah merasa tidak percaya diri lagi karena mereka sudah terpojok, ya, disudutkan dengan banyak peristiwa-peristiwa yang telah merugikan mereka, yang akhirnya melakukan satu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah itu, ya. Nah, ini yang masih ngeyel itu orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu orang yang ngeyel. Kalau kita dibalas ngeyel, nyebot, ya nggak bakal selesai, karena orang Yahudi senangnya gitu, ya. Orang Yahudi itu senangnya begitu. Tapi ya memang oleh Al-Quran sendiri orang-orang Yahudi itu diberikan keistimewaan. Wa anni faddaltukum alal alamin, tuh. Dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian semua di atas mereka yang ada di muka bumi ini, di atas mereka yang ada di alam ini. Jadi kamu lihat itu di surat Al-Baqarah atau apa kalau saya nggak salah, di situ dijelaskan bagaimana Allah menyatakan itu. Makanya jangan heran kalau melihat orang-orang Yahudi itu pinter-pinter, karena memang dari Qurannya juga sudah ada nasnya tuh bahwa mereka itu pinter. Alva Edison Yahudi, Einstein Yahudi, ya, teori relativitas mereka Yahudi itu. Makanya nggak heran, nggak usah baca orang-orang Barat, karena orang-orang Barat sebagian mereka itu adalah orang Yahudi, makanya pinter-pinter. Indonesia katanya Yahudi, tapi ya setengah pinter, setengah lah. Makanya sering dikadali terus sama orang Yahudi. Ya biasanya nih kalau di Barat, kalau nama-nama orang yang ciri-cirinya itu Yahudi, turunan Yahudi atau tidak, itu pasti ada kalimat-kalimat. Misalkan Nabi Yakub itu kan pernah punya seorang anak yang wajahnya itu punya kemiripan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mirip dengan Nabi Yusuf, namanya Bunyamin. Namanya Bunyamin. Nah, Eropa ada tidak yang namanya Bunyamin? Ada, Benjamin. Itu Perdana Menteri Israel namanya Benjamin Netanyahu. Kalau di sini ya di Sundanya Netanyahu, Benjamin Netanyahu, gitu. Kemudian sering kita lihat salah satu pemain sepak bola, taruhlah itu dari Manchester United, nomor punggung 7 sebelum Cristiano Ronaldo, namanya siapa? David Beckham. David itu nama Yahudi karena asalnya itu kalau bahasa Arab itu bukan Dawud. Jadi kamu kalau punya teman David panggil aja Dawud. Karena aslinya Dawud itu Yahudi, nama-nama Yahudi itu, ya. Putranya Dawud namanya siapa? Lah di orang sana Eropa memanggilnya bukan Sulaiman, Solomon. Bahkan sampai nama malaikat pun juga menjadi ciri khas dari turunan Yahudi. Ada satu malaikat yang paling utama, yang paling diibaratkan jadi pimpinannya malaikat, siapa namanya? Di sini Jibril, di sana Gabriel. Kalau ada orang Barat namanya Gabriel, jelas turunannya Yahudi. Gabriel.
Ya, Musa Moses. Iya, Moses. Ada pemain Chelsea namanya Victor Moses. Nah, berarti itu Yahudi. Apalagi yang membuat bahtera itu siapa? Bahtera, kapal bahtera yang besar setelah Nabi Idris, Nuh. Kita menyebutnya Nuh, orang Arab juga nyebutnya, orang Barat Noah. Makanya ada grup band namanya, wah itu Yahudi berarti grup bandnya itu. Berarti kamu senang Noah, berarti senang Yahudi. Itu karena Noah itu Nuh tuh. Ya, nah, macam-macam itu. Daniel itu ada. Makanya ada nabi dulu, seorang nabi namanya Nabi Daniel. Di sini namanya Daniel itu. Cuma yang namanya orang Yahudi karena merasa dirinya paling pintar, itu Nabi Daniel termasuk yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Tuh, Nabi Daniel. Makanya tuh kalau ada nama-nama seperti itu di Eropa, berarti itu menandakan bahwa dia adalah Yahudi. Karena sebagian dari beberapa keturunan yang ada di bumi ini ya, sebagian ada yang Yahudi. Maka fa'ala Rasul ba'da fatih Khaybar. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi setelah dibukanya Khaybar? Meminta Yahudi Fadak untuk berbakti, taat dan damai dengan kaum muslimin. Maka fa'alat Yahudi Taima ba'da an sami'at mahallai bi Yahudi Khaybar. Apa yang dilakukan oleh golongan Yahudi Taima setelah mendengar sesuatu yang telah terjadi di Yahudi Khaybar? Mereka akhirnya melakukan akad perdamaian dengan baginda Nabi dan juga menyerahkan pajak, serta mereka diperkenankan untuk bertempat tinggal di situ dengan keadaan selamat dan sentosa. Oke. Maka fa'ala Rasul ba'da dzalik. Apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi setelah itu? Kemudian Rasulullah mengajak Yahudi Wadil Qura untuk taat kepada kanjeng, akan tetapi mereka menolaknya. Hal qatalahumul muslimun. Apakah mereka membalas? Apakah mereka orang-orang muslim itu membalas serangan dari orang-orang Yahudi Wadil Qura? Nah, mereka kaum muslimin membalas serangan itu. Kaifa asbaha? Apa yang terjadi setelah itu? Wa ghanimu minhum katsira tsumma taraka, dan seterusnya. Dan fa'aminal muslimun sarrul yahud. Mereka merasa aman lagi serangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu bisa ngomongnya aja, bisa strateginya saja, tapi begitu praknya pelangap longo. Makanya mereka hanya bisa menghasut. Ya, orang-orang Quraisy itu tentaranya banyak. Mereka tahu nih, wah, ini orang-orang Quraisy pasukannya banyak. Makanya mereka hasut tuh. Nih orang Islam tuh begini-begini. Orang Yahudi satunya datang ke tempat muslim, ngompor-ngomporin lagi. Tuh orang Quraisy begitu-begitu. Akhirnya bisanya mengadu. Nah, itu adalah salah satu keahliannya orang-orang Yahudi. Seperti sekarang nih, kita seolah-olah sedang diadu domba. Ya. Nggak sadar mereka juga yang pakai jubah. Maka yang bayarnya juga orang-orang sana, orang-orang Yahudi. Tuh. Umratul qada utawi iku mentelakan umrah qada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
rusak man. Rabbana bibarakatin wahdina husna bihurmati wa amisna biqadikati wa mu'afati minal fitani Rabbi khafana bibarakatin wahdina Rabbi ma'afana bi barakatin wa dinal husna